Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak sekalian. Tanpa terasa hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ketiga ya Bapak Ibu ya. Tepatnya pada malam hari ini kita to the point saja, kita akan coba berkenalan dengan Power BI. Kalau dua pertemuan sebelumnya kita coba membuat visualisasi data menggunakan Microsoft Excel, dan hari ini kita akan coba bandingkan dengan membuat visualisasi data menggunakan Power BI. Nah, kita coba kenalan nih Bapak Ibu kan. Mungkin di sebagian persepsi orang Power BI ini susah gitu atau sulit. Sebenarnya terbalik, tidak. Justru Power BI ini, lebih mudah, menggunakannya dibandingkan di Excel, lebih lebih satset, artinya kerjanya itu lebih mudah, langkah-langkahnya lebih singkat gitu ya dibandingkan dengan Excel. Kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti pertemuan satu kedua kemarin dengan baik, di sana kemarin ada Power Query, kita ada bersih-bersih data, demikian juga di Power BI gitu. Kemudian di Power Pivot kemarin kita ada merelasi data, demikian juga di Power Power BI. Nah, itu secara umumnya. Oke, Bapak Ibu, jadi di akhir sesi pembelajaran kita 2 kali pertemuan ini, nah ini adalah target-target yang akan kita coba capai. Yang pertama tentu kita memahami konsep dasar Power BI itu. Yang kedua, oke, interface-nya kita akan praktekkan langsung nanti Bapak Ibu ya, apa-apa saja menu-menu yang ada di Power BI-nya. Yang ketiga, nah ini udah sejalan dengan pertemuan satu dan 2 kemarin, import dan pembersihan data. Dia juga di Power BI ini kita juga menggunakan Power Query Editor. Kalau di Excel kan add-in-nya juga menggunakan Power Query Editor, sementara di Power BI sudah include juga di dalamnya data cleaning ini menggunakan Power Query sama. Jadi ini lebih mudah ya insyaallah Bapak sekalian untuk pembelajaran hari ini. Yang keempat, nah inilah tujuan akhir kita adalah membangun dashboard interaktif. Yang mana di dalam dashboard tersebut tentu kita ada menghubungkan tabel. Seandainya data kita itu terdiri dari beberapa tabel atau kita merelasikan data dari beberapa tabel, membuat visualisasi datanya, kemudian nah ini DAX ya, ini yang penting juga nih karena erat sekali kaitannya dengan DAX ini Bapak Ibu kalau kita bicara tentang Power BI. Kemudian, nah ini kita sebelum praktek langsung kita bangun dulu paling tidak kita punya wawasan sedikit kan tentang Power BI ini. Sesuai dengan namanya Bapak Ibu sekalian, Power BI. BI itu kan singkatan dari Business Intelligence gitu ya. Power berarti sesuatu yang mempunyai kekuatan gitu ya. Business Intelligence memang khusus digunakan di dalam dunia bisnis gitu ya. Untuk bisnis, gunanya itu memang untuk bisnis gitu kan, mengubah data mentah menjadi insight bermakna melalui visualisasi interaktif dan analisis data mendalam. Nah, itulah secara umum pengertian tentang Power BI. Jadi fungsi utama dari Power BI ini kita ulang lagi Bapak Ibu biar mencekram dia ya ke dalam apa kita pemahaman kita. Kita bisa mengimport data dari berbagai sumber, sama halnya dengan di Excel kemarin ya, di Power Query Editor itu kita juga bisa import data dari berbagai sumber. Apakah dari Excel, CSV, SQL, dan seterusnya, sama. Kemudian analisis dan pemodelan data sama, kemarin di Excel juga demikian ya, di Power Pivot-nya kita melakukan relasi data, dan terakhir pembuatan laporan dan visualisasi data yang powerful. Itu ciri khas daripada Power BI tersebut. Nah, kalau penerapan nyatanya barangkali di dalam dunia kerja, di bidang keuangan, nah ini yang kita lakukan di penjualan seperti ini, HR ini pendidikan ya. Jadi sebenarnya Power BI ini ya di semua bidang yang berkaitan dengan dunia bisnis gitu ya. Nah, itu melibatkan Power BI tersebut. Nah, ini interface-nya barangkali kita praktekkan langsung nanti ya, kita buka dulu Power BI-nya barulah tergambar Bapak Ibu, kira-kira ini adalah 4 area yang terpenting yang harus kita pahami dengan baik. Nah, cara kerjanya seperti apa? Nah, ya cara kerjanya begini, Bapak Ibu ya, sama dengan Power Query kemarin cara kerjanya.
Pertama kita get data, kita dapatkan datanya dulu, apakah sumbernya Excel, CSV, dari SQL, dari web, dan seterusnya gitu ya. Demikian juga di Power BI. Setelah kita get datanya, kita dapatkan datanya, ya kita transform datanya, kita transformasi, atau kita bersih-bersihkan datanya, atau kita merubah format datanya, merubah struktur datanya menggunakan Power Query. Nah, ini sama dengan yang kemarin gitu ya. Dengan di Excel juga demikian. Baru yang ketiga kita muat datanya ke model untuk dianalisis dan divisualisasikan datanya. Perbedaan yang mendasar barangkali kalau kita membuat dashboard di Excel itu kita banyak melibatkan pivot table gitu ya, membuat chartnya segala macam visualisasinya kita menggunakan pivot table kalau di Excel. Tetapi kalau di Power BI ini tidak, sudah disediakan fitur khususnya atau khususnya untuk membuat visualisasi datanya. Kemudian data cleaning ya sama dengan yang kemarin, gimana merubah tipe data, menghapus kolom yang ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ketika membuat visualisasi data itu bagian yang terpenting adalah bukan di visualisasi datanya sebenarnya. Kalau visualisasi data itu kan kita tinggal mendesain saja kan. Yang sebenarnya di dalam dunia nyata itu yang menghabiskan banyak waktu kita itu 80% dari waktu kita ini barangkali di bagian sini, di data cleaning ini. Karena data kita tuh harus beres-beres dulu, harus memang harus layak, udah inilah nggak ada masalah lagi baru kita bisa analisis datanya. Sesuai yang disampaikan oleh teman kita tadi kan, nah, bagaimana kalau data tabelnya boleh ada merge ya nggak bisa gitu ya. Jadi tabelnya nggak boleh ada merge gitu, nggak boleh yang ada selnya menyatu. Nah, maka kita harus pastikan data kita itu bersih, rapi, dan transformasinya sesuai yang kita butuhkan, formatnya sudah kita standarisasikan, baru kita analisis datanya. Di sinilah sebenarnya banyak menghabiskan waktu kita itu. Membangun relasi antar tabel. Nah, ini seandainya data kita itu terdiri dari berbagai tabel. Tetapi kalau data kita itu hanya satu tabel saja, satu dataset, barangkali ini ya, nggak perlu kita relasikan. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kita akan praktekkan yang ini dulu, yang tidak ada relasinya dulu ya, sesuai dengan yang kemarin kita bandingkan. Di Excel tanpa relasi, kemudian di Power BI tanpa relasi, di Excel dengan relasi, di Power BI yang menggunakan relasi seperti itu. Kita bandingkan perbedaannya sehingga nanti clear gitu ya pemahamannya. Kemudian lagi di Power BI ini erat sekali. Nah, ini juga bagian yang paling penting di Power BI yaitu DAX ini. Formula di Power BI. Barangkali di sinilah skill yang sangat diperlukan karena banyak sekali gitu ya rumus-rumus di Power BI itu banyak sekali sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sudah biasa menggunakan rumus-rumus di Excel, nah barangkali tidak terlalu sulit walaupun ada perbedaan-perbedaan seperti Bapak Ibu ya, cuman secara umum rumus-rumusnya itu sama, hanya metode pengambilannya saja yang berbeda gitu. Contoh nih, kalau mencari jumlah di Excel kita pakai sum gitu ya, di Power BI ya rumusnya sum juga, tapi dia berdasarkan kolom, itu saja yang membedakannya dan ada perbedaan-perbedaan yang lainnya tentunya gitu. Nah, di sini eh, letak kemahiran seseorang itu, profesional seseorang itu di bagian sini sebenarnya, di bagian DAX ini. Hmm. Kemudian, nah baru terakhir kita buat visualisasi datanya dan dashboard interaktifnya. Pilih visual tepat. Nah, ini kan kita perlu berbagai macam referensi kan Bapak Ibu ya, supaya dashboard kita itu sesuai ataupun enak dilihat. Tambah interaktivitas dan seterusnya. Right, itu sedikit pengantar tentang Power BI. Dan hari ini, nah ini adalah contoh project yang akan kita hasilkan malam hari ini, Bapak Ibu. Kami akan ceritakan gimana nih langkah-langkah menghasilkannya, supaya nanti ketika kita praktek udah mudah aja memahaminya, ketimbang kalau kita langsung praktek kan nanti parsial ya, terpisah-terpisah pemahamannya. Nah, tapi alangkah baiknya kami jelaskan dulu nih, ini dari mana datangnya, ini dari mana datangnya, ini prosesnya seperti apa, ya kan? Baru nanti, oh ketika kita praktek udah mudah. Barangkali setelah kami jelaskan yang bagian ini, Bapak Ibu bisa praktek langsung sepertinya gitu kan, tinggal ini saja, membiasakan. Nah, kami akan jelaskan bagian-bagian daripada Power BI itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah halaman Power BI itu seperti ini. Interface-nya seperti ini.
Dan sebelah kanan ini ada beberapa panel nih Bapak Ibu. Nah, kalau saya klik di bagian sini, nah ini adalah panelnya. Pertama adalah panel data. Ya, ini adalah data tabel kita nih Bapak Ibu ya. Ini isi datanya. Oke, ada data penjualan. Di sini ada 2 tabel di sini Bapak Ibu. Data penjualan ada nama hari, judul barang, sama ya dengan data kita yang di Excel kemarin, kita menggunakan data yang sama. Kemudian, nah di sini di Power BI inilah kita banyak membuat measure gitu, perhitungan. Nah, kalkulasi-kalkulasi datanya. Oke, untuk menghasilkan, metriknya atau KPI-nya, seperti itu. Nah, ini measure ini kita buat nih Bapak Ibu ya. Measure ini dibuat gitu, karena di data asli data penjualan ini belum ada nih perhitungan, yang ada cuma nama barang gitu ya, berapa kuantitasnya, totalnya. Jadi belum ada nih measure-measure yang seperti ini nih, ada berapa produk yang terjual, berapa persen yang terpending, yang terlaris itu produk apa. Maka kita buatkan measure-nya. Nah, ini adalah measure-measure-nya Bapak Ibu. Misal nih, di sini ada percentage nih. Nah, ini rumusnya Bapak Ibu kan, kita sebut dengan DAX gitu ya. Deep Expression of Analysis. Ya, bahasa sederhananya rumus lah ya, fungsi formula di Excel seperti itu. Nah, jadi ini untuk menghasilkan persentase pending product. Berarti yang 31% ini Bapak Ibu itu kita ambil dari hasil DAX ini, dari perhitungan ini gitu. Kemudian di sini ada lagi top product. Nah, kan kita punya hasil nih top product. Ah, top product kami dari penjualan semua produk yang ada ternyata hasilnya adalah absensi bulanan. Oke, dari mana kita tahu? Dari perhitungan ini juga gitu loh. Nah, ini dia top produknya. Kita cek formulanya di sini. Jadi kita bisa cek formulanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau lupa-lupa nanti formulanya bisa lihat di sini. Diklik saja, kemudian nanti akan kelihatan formulanya seperti itu. Ini dia, mana dia ya? Right. Nah ini dia muncul dia semua formula-formulanya Bapak Ibu akan kita praktekkan nanti. Oke, ini adalah panel data kita, di sinilah letak tabel kita itu tadi. Kemudian ada lagi, nah ini dia Bapak Ibu di bagian sini. Nah, panel yang kedua adalah visualisasi data. Jadi ini yang membedakan Power BI dengan di Excel. Kalau di Power BI langsung disediakan semua nih Bapak Ibu, model-model chartnya, model-model chartnya langsung disediakan. Barangkali kita tidak akan bicara tentang teori secara mendalam tentang chart ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin pelajari lebih dalam, barangkali kami juga sudah sediakan linknya yang bisa Bapak Ibu baca gitu ya. Nah di sini model-model chartnya sudah dijelaskan, bagian itu untuk apa, chart ini untuk apa gunanya, bagian combo seperti apa, bisa dipelajari di sini Bapak Ibu, yang mana linknya sudah kita sertakan semuanya di apa kita ya, di grup kita linknya, di drive yang pernah kita bagikan seperti itu. Nah, ini bagian yang kedua. Jadi enak nanti kerjanya nih kalau kita sudah paham langkah-langkah kerjanya nih mudah. Kemudian yang ketiga ada lagi namanya di sini filter. Nah, di sini ketika Bapak Ibu ingin memfilter data atau ingin menampilkan data-data tertentu saja. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bagian yang pertama yang harus kita pahami. Oke, ada 3 panel yang berdekatan di sini, ada data, ada visualisasi, kemudian ada filter data. Kalau kita mau sempitkan berarti diklik saja tanda panahnya. Oke, itu di sebelah kanannya Bapak Ibu. Kemudian kita bergeser di sebelah kiri. Nah, di sini ada lagi beberapa eh, apa Bapak Ibu? Pertama adalah report view. Nah, report view ini halaman sekarang. Ini adalah halaman kita sekarang itu di sini dia Bapak Ibu. Yang sudah kita buatkan dashboardnya itu kita sebut dengan report view. Seperti itu. Kemudian di sini ada lagi namanya table view. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu data kita itu. Ini dia data yang kita olah itu inilah. Oke. Yang sudah kita import itu inilah datanya. Nah, kita bisa lihat di tabel view Bapak Ibu. Kemudian ini data DAX-nya yang perhitungan-perhitungan yang sudah kita buat. Nah, ini dia. Oke. Right. Kemudian apalagi di sini ada barangkali ini enggak ini relasi data di sini besok Bapak Ibu. Kalau di Excel kan
kita kemarin ke Power Pivot ya, coba di flashback lagi materi kita sebelumnya, di Excel kita menggunakan Power Pivot kemarin, merelasikan data, kalau di Power BI di sini letaknya Bapak Ibu, kita merelasikannya di bagian model view ini nanti. Cuman pada hari ini kita hanya mempraktekkan membuat dashboard yang terdiri dari satu tabel saja untuk hari ini. Besok insya Allah pertemuan berikutnya, hari apa ya, tanggal 21 kan, baru kita merelasikan data tabelnya Bapak Ibu. Nah, itu 3 bagian yang penting ya di Power BI ini. Kemudian di atas ini ya biasa ini tab-tab yang ada barangkali nanti sambil jalan kita jelaskan Bapak Ibu ya. Eee, karena interface-nya kami rasa ini cukup mudah dipahami gitu ya. Tinggal di otak-atik saja, dipraktekkan. Tapi yang bagian terpenting itu di sini Bapak Ibu ya. Di bagian data sini kita banyak bermainnya di sini nanti, di bagian data, di bagian visualisasi data. Di situ kita banyak bermain nanti. Kemudian, nah ini adalah report-nya. Nah ini adalah tabel kalau Bapak Ibu ingin melihat sumber datanya mana nih, mana tabelnya, seperti apa tabelnya. Inilah bentuk tabelnya. Nah, kemudian untuk menghasilkan ini semua, ya udah, itu kita tinggal drag and drop saja. Kemudian apalagi yang perlu kami sampaikannya, kami rasa ini, secara umum, cara menghasilkan dashboard kita akan oh ya ada yang lupa, ternyata di sini kita juga bisa buat menu. Kalau di Excel kan kita menggunakan hyperlink Bapak Ibu ya. Kalau di Excel itu kita menggunakan hyperlink. Tapi kalau di sini kita ada juga istilahnya, tapi di sini caranya agak berbeda. Misalnya kita kembali ke halaman 2, dia akan pergi ke halaman 2 gitu ya. Kita klik lagi ke mana dia akan kita juga bisa buatkan hyperlink-nya seperti itu di sini, menu-menu lainnya. Alright, barangkali secara umum itu tentang proses pembuatan Power BI itu sama lebih kurang sama dengan Excel kemarin. Kita punya data mentah, kemudian kita import datanya, kita bersih-bersih data, baru kita buat visualisasi datanya, Bapak Ibu. Nah, seperti biasa, seandainya ada pertanyaan sambil kami menjelaskan, silakan Bapak Ibu langsung ketik di kolom komentar gitu ya. Nanti kita akan adakan sesi tanya jawab. Seperti itu, kita akan praktekkan dari awal Bapak Ibu ya. Kita akan praktekkan dari awal bagaimana proses, membuat dashboard menggunakan Power BI ini. Ini kami tutup dulu Bapak Ibu ya. Oke, ini saya pinkan dulu tampilannya seperti apa ya. Kayak gini aja. Bentar, saya pinkan dulu nih, tampilannya speaker saja. Wait a minute, speaker, ini speaker. Nah, ini mau tampil ya. Mungkin kita pinkan dulu ya. Admin. Hmm, kenapa gambar ini yang tampil? Mestinya what happen? Bentar Bapak Ibu ya. Ini tampilan gambarnya, kameranya kurang enak dilihat. Kenapa? Oh, sifatnya pin ya. Tahan pin dulu. Hmm, wait a minute. Nah, baru oke. Oke, kita akan praktek dari awal Bapak Ibu. Kita akan buka Power BI kita. Kita alon-alon asal kelakon aja. Alright. Nah, kalau pertama dibuka seperti ini Bapak Ibu tampilannya.
Nah, dan ini project-project yang pernah kami buat gitu ya, tersimpan di sini sama ya dengan di Excel. Tapi di sini kita akan coba mulai dari blank report ya. Kita akan buat report yang baru gitu ya, yang kosong. Nah, oke. Nah, seperti ini nih tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Sebelum kita membangun dashboard itu tampilan awalnya seperti ini. Kita pelan-pelan aja di bagian sini Bapak Ibu. Kalau seandainya lupa nanti di modul ini juga ada nih. Oke, tinggal dibaca modulnya langkah demi langkahnya. Oke, di sini keterangannya, add data to your report, tambahkan data ke laporan Anda. Once loaded, satu kali Anda muat datanya, seketika Anda muat datanya, your data will appear in data pane. Anda akan tampil di panel data yang kami tunjukkan tadi, yang ini. Oke, nah ini adalah panel data. Saat ini kan panel datanya masih kosong ya, karena kita belum import datanya. Oke, di sini import datanya ada banyak pilihan nih Bapak Ibu, bisa dari SQL gitu ya, atau kita buat tabel baru dulu, bisa juga. Oke, di sini ternyata Power BI juga menyediakan sampel data, barangkali untuk praktek, untuk latihan, bisa juga. Tetapi dalam kasus ini kita akan coba membuat visualisasi data yang mana sumber datanya itu adalah Excel. Seperti itu, kita klik Bapak Ibu, 1, 2, 3, kita cari di mana datanya kita simpan. Nah, cari di mana kita simpan datanya, kita tanpa data model. Berarti yang ini Bapak Ibu ya, data link ID yang masih fresh Bapak Ibu. Nah, berarti ini proses yang pertama, yaitu mengimport data Bapak Ibu, memasukkan data ke Power Query kita. Ternyata di Power Query kita, ini data Excel kita kemarin ya, ada data tabel. Nah, ini ada view-nya Bapak Ibu untuk memastikan yang mana nih yang kita perlukan gitu ya. Dashboard kemarin, nah ini di Excel kemarin bukan yang ini, kita nggak perlu. Pivot juga enggak, karena ini di Excel kemarin ya. Nah, berarti data yang kita perlukan ini Bapak Ibu ya, data yang ada di tabel 1 ini. Data inilah yang akan kita olah. Seperti itu. Kita centang. Oke. Ya sama ya dengan Excel kemarin. Ada 3 pilihan di sini, kita load data, langsung kita load atau kita mau transformasi data dulu. Nah, gitu ya. Tapi biasanya kita akan melakukan transformasi data dulu. Kita klik transformasi data, persis sama. Nah, kita masuk ke Power Query. Nah, sama ya, juga Power Query Editor, Bapak Ibu ya. Nah, tuh ya. Jadi proses editingnya ya sama semuanya Bapak Ibu. Seperti yang sudah kita pernah jelaskan kemarin. Coba perhatikan nih. Sama ya, menu-menunya juga sama. Di sini kita melakukan transformasi data gitu ya. Kita kalau mau nambah kolom di sini, view-nya seperti ini. Nah, jadi sama semua Bapak Ibu sumber datanya. Kita cek ada enggak bersih-bersih data. Nah, sepertinya di sini ini kurang mantap. Kita jadikan huruf besar kecilnya biar konsisten. Nah, selesai. Kemudian kita cek lagi datanya. Mana lagi nih? Nama ini juga belum ini, kita rapikan lagi. Oke. Sebenarnya di dalam dunia nyata di bagian sini yang paling lama kan. Cuman kita beli biar nggak bias, yang penting paham dasar-dasarnya kan, oh ternyata mau edit data di sini gitu ya. Kemudian ini kita huruf besar saja. Nah, barangkali kita nggak butuh semua tabel Bapak Ibu ya. Ini saya tutup aja nih, kolom kualitinya nggak enak dilihat gitu ya. Nah, saya ginikan aja. Hmm. Sama ya, persis sama. Tipe data barangkali saya nggak perlu semua kolom Bapak Ibu. Kita pilih kolomnya di bagian home ya. Ya, kita di transform datanya.
Nah, di sini Bapak Ibu ketika kita mau transformasi data ya seperti ini ya, kita transformasi datanya nih di sini ada keterangan transform. Oke. Kalau nggak jadi batal ya. Saya mau milih kolom tertentu saja, mana di sini ya? Kita mau pilih kolom tertentu saja. Choose kolom. Kalau kemarin di Power Query ada pilihan kolom ya. Di sini nggak nampak ya. Found rows, data ini nggak jumpa ya. Oh, ada juga perbedaannya ternyata ya. Kalau di Power Query Editor kita kemarin di Excel kan ada pilihan kita memilih kolom kan. Kalau di sini kok nggak nampak pilihannya ya. Oke, nggak ada di sini pilihan kolomnya Bapak Ibu. Hmm, oh, nggak ada ternyata. Dan kita mau pilih kolom-kolom tertentu saja kan. Klik kanan. Ini remove column bisa. Kita nggak perlu right. Barangkali email ini juga nggak perlu gitu ya. Nama buyer juga nggak perlu untuk apa namanya kan. Nomor HP nggak perlu juga. Oke, selesai. Kita delete kolomnya. Ini delete. Ini nama barnya kita delete juga. Seandainya nggak perlu. Nah ini kan proses data cleaning seperti yang kita lakukan kemarin gitu ya. Kita anggap nih Bapak Ibu data kita sudah oke ya. Kita anggap data kita sudah oke. Kita tinggal nih ya close and apply. Oke Bapak Ibu kita close dan kita apply. 1, 2, 3. Nah, jadi ini sedang loading Bapak Ibu. Data pending changes. Verse 7. Ini proses nih Bapak Ibu. Jadi biasa. Dia sinkroning data dulu, dia loading datanya. Nah, 140 baris. Oke. Nah, baru muncul dia seperti ini sekarang. Build visual with your data. Oke, bangun visual dengan data Anda. Select and drag field. Nah, pilih dan drag fieldnya bidang-bidang from data pane onto the report canvas. Ya, report canvas itu ini. Kita drag ke sini. Nah, ini report canvas namanya. Nah, ini dia data-data kita tadi. Oke, Bapak Ibu ya, ini data-data kita tadi. Kayaknya nama tabelnya kurang asik lah ya. Kita ganti nama tabelnya Bapak Ibu biar jelas gitu ya. Gimana seandainya kita melakukan transformasi data lagi mau kembali. Nah, di sini Bapak Ibu di home. Nah, di sini ada transform lagi seandainya kita mau transformasi data lagi. Ada yang ketinggalan atau ada yang kelupaan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ngikuti pertemuan yang kemarin ini udah paham nih di bagian sini gitu ya, sudah paham. Kita ganti propertiesnya misalnya di sini apa namanya? Tabel penjualan ya, data penjualan. Oke, nah, kita ganti namanya. Right, kita apply and close lagi. Close and apply. Nah, kan kembali lagi. Oke, proses Bapak Ibu. Nah, baru berubah ya, namanya sudah berubah data penjualan. Nah, yaudah selesai. Bapak Ibu tinggal kita melakukan visualisasi data. Kalau di Excel kemarin kita harus ke pivot table ya, kalau di sini tidak ya, kalau di sini tidak Bapak Ibu. Kemudian kita cek nih apa aja yang mau kita buat. Nah, ini sih sebenarnya. Oke, kita akan tampilkan total sel ini semua. Oke, karena di sini semua adalah menggunakan rumus Bapak Ibu, perhitungan. Di sini sih bagian yang terberatnya, cuman kalau data kita langsung saja, nggak perlu perhitungan di sini, mudah nih Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita coba, misalkan Bapak Ibu ingin melihat total penjualan, drag ke samping. Nah, muncul ya seperti ini Bapak Ibu. Muncul ya kan? Oke, kemudian klik visualisasi datanya. Alright, bentuknya seperti apa? Mau seperti ini kah? Mau seperti ini? Atau mau pakai KPI? Nah, kan langsung nampak kan? Kalau di Excel kita harus buat dulu shape-nya gitu. Kalau tabel seperti ini. Nah, jadi ini kalau ini ya, oke. Nah,
kita bisa milih. Kita bisa milih, sepertinya yang untuk ini belum perlu measure ya, untuk total sel kita nggak perlu measure karena sudah ada di sini gitu ya. Totalnya sudah ada nih, ada simbol sigma ya Bapak Ibu ya. Kalau ada simbol sigma seperti ini berarti ini sudah ada perhitungannya di sini. Gitu. Oke, kemudian misalkan total penjualan berdasarkan kategori tertentu misal. Oke, misalkan judul barang. Ya udah, kita klik saja judul barangnya ke sini. Ah, kita ganti chartnya barangkali seperti ini. Nah, kita klik judul barang mana tadi ya. Nah, jadi dia kayak gitu cara kerjanya Bapak Ibu ya. Sistem kerjanya seperti ini. Nah, ini dia. Ini bisa dibesar-besarin. Nah, baru langkah berikutnya, disinilah kita melakukan format-format visualisasinya di bagian sini. Nah, ini dia ada gambar format your visual, nanti kita praktekkan. Tapi paham dulu dasar-dasarnya Bapak Ibu ya, ketika kita drag akan muncul ini nih, kuas ini akan muncul gitu ya. Disinilah kita melakukan visualisasi datanya. Nah, kalau kita mau ganti ke tabel, nah lihat langsung berubah dia Bapak Ibu ya. Ganti ke seperti ini dia langsung berubah. Oke, kalau kita pakai ini dia langsung berubah. Tabel yang mana yang cocok, chart yang mana yang cocok. Nah, ini dia Bapak Ibu pelajari yang ada di sini tadi. Gitu ya. Sesuaikan ya. Sesuaikan. Kita pilih chart. Nah, begitu cara kerjanya. Sesimpel itu, kita tidak perlu yang namanya ke pivot table. Kalau di Excel kita pakai pivot table. Kalau nggak jadi kita hapus, sama tekan aja delete Bapak Ibu, dia akan terhapus. Nah, sekarang kita akan bangun satu persatu Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya barangkali kita mau ganti wallpaper ini dulu Bapak Ibu. Kalau ini kan hitam semua nih. Nah, ini kan hitam semua, kami sengaja buat hitam Bapak Ibu supaya elegan saja nampaknya di bagian sini. Nah, di sini ada visualisasi data, format. Nah, ada format di sini ada wallpaper. Diterjemah Bapak Ibu ya, mungkin kalau dihafal sulit ini. Harus diotak-atik saja ya. Kalau dihafal ini sulit nih wallpaper. Kalau sekarang kan putih. Sama Bapak Ibu misalnya suka warna dark. Nah, dia akan menjadi dark gitu ya. Sesuaikan aja lah, sesuai dengan selera. Suka warna biru yang sejuk-sejuk, ganti warna biru. Suka warna ini, ganti warna ini gitu ya. Seandainya nggak ada yang cocok di sini, ya udah pakailah website yang ada. Ambil kode hex-nya gitu ya. Karena di sini more color, kita tinggal masukkan kode hex-nya di sini. Dia akan berubah Bapak Ibu ya. Maka di sini kita pakai yang black ya, sesuai dengan yang kita mau bangun nih. Kita akan bangun persis seperti ini gitu. Pertama, kita butuh total sel nih. Nah, total sel. Oke. Berarti dari mana dapatnya itu? Tinggal klik. Nah, kebetulan sudah ada datanya, kita drag ke canvas. Nah, ini kita sebut dengan canvas Bapak Ibu ya. Ini kita sebut dengan canvas. Nah, tinggal ganti pakai card nih. Kita pakai card. Nah, ini dia hasilnya Bapak Ibu. Oke, tapi sebelum itu kita desain sedikit barangkali. Karena di sini kami ada beberapa desain yang kami buat Bapak Ibu. Nah, jadi di Excel kita pakai shape, di sini juga ada shape-nya. Kita juga bisa buat shape-nya, barangkali kita atur dulu Bapak Ibu skemanya gitu ya. Nah, kita atur dulu. Nah, ini untuk yang mana nih? Barangkali ini untuk yang ini. Untuk yang ini 1 2 3 4 kita bagi seperti itu Bapak Ibu ya. Right. Nah, tuh. Maka di sini kita memperbaikinya. Warnanya barangkali warna apa ini? Warna ini, warna hitam. Itu terserah ya. Sesuaikan. Warna hitam gini nggak nampak dia ya, kurang mantap. Kita ganti stylenya warna ini aja barangkali biar ada kontrasnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu dipahami nih style. Pilihannya ada 5 aja nih, ada shape. Berarti shape itu kan ini shape namanya nih. Yang kita buat sekarang ini namanya shape, bentuk gitu ya. Oke. Lihat perubahannya Bapak Ibu. Dia seperti ini. Nah, ini dia akan agak mengerucut gitu ya. Nah, ini lihat perubahannya. Nah, kemudian stylenya, fill-nya hitam, kemudian bordernya. Jadi dia sistem kerjanya seperti ya gini sistem kerjanya Bapak Ibu, melakukan visualisasi data formatnya ya seperti ini. Kalau nggak perlu berarti di off kan. Nah, gitu ya. Kalau perlu berarti kita on kan. Semuanya seperti itu nih.
Bordernya misal, garis-garis tepinya kalau nggak perlu, matikan. Maka dia nggak ada border. Oke. Kalau nggak perlu. Kalau perlu, hidupkan. Maka dia akan banyak pilihan lagi. Teksnya, shadow-nya, glow-nya, barangkali ini kalau dijelaskan satu-satu lama kan Bapak Ibu. Ini dipraktekkan saja lah. Misalkan Bapak Ibu pengen bordernya putih. Nah, lihat hasilnya, dia berwarna putih gitu ya. Kemudian untuk yang lain, tahan kontrol, di drag saja. Copy paste ya, Ctrl C, Ctrl V, barangkali untuk di sebelah sini tadi. Nah, untuk di sininya Bapak Ibu ya. Cuman nggak persis sama nggak apa-apa. Yang penting kita paham nih cara kerjanya nih yang paling paham tuh sebenarnya. Apalagi kita butuh ini nih Bapak Ibu, total sel ya. Kita butuh total selnya. Berarti kita masukkan total sel ke kanvas, tanap. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ganti ke 1, 2, 3-nya, card-nya. Oke. Tinggal diatur posisinya. Nah, ini. Taruh ke sini. Lebih cantik dia kan? Lebih cantik dia Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu mungkin mau kasih gambar, mau kasih apa, itu kan kreativitas nanti. Ya udah sama dengan cara yang kemarin. Kita insert, ada image di sini, masukkanlah gambar-gambar yang ada, misalkan gambar apa yang cocok gitu ya. Misalkan di sini yang mana cocok nih, laporan arus kas misal nih. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, taruh, diatur. Nah, kalau enggak kita hapus. Kita desainnya nanti aja Bapak Ibu, kita tampilkan dulu data-data yang kita perlukan, baru di belakang kita desain nanti. Kemudian produk variety salts. Nah, ini kan ada berapa sih jenis produk yang kita jual? Kalau ini kan semua total penjualannya, kalau di sini jumlah produk yang terjual itu ada berapa? Oke. Maka di sini di data utamanya kan nggak ada nih Bapak Ibu. Tidak ada gitu ya. Data utamanya nggak ada nih. Cuman ada data utuh saja ya. Maka kita buat measure namanya. Kita buat perhitungan baru Bapak Ibu di sini. Ini dia Bapak Ibu perhitungannya. Oke, total mana dia? Target percentage produk, bukan yang ini ya. Nah, ini dia. Percentage paling produk, ini target. Oh, terhapus ya ininya. Measure-nya. Ini targetnya, ini bukan, nggak ada di sini ya. Ini cek ya. Harusnya ini measure, jangan-jangan tersimpan di sini nih. Kadang dia total pending, bukan. Ini total pending untuk data yang 31% ini nih, total pending. Top produk apa rumusnya? Bukan juga nih. Target juga bukan. Percentage juga bukan Bapak Ibu. Di sini kan produk variety. Jadi kita buatkan perhitungannya nih Bapak Ibu. Kita coba yang ini dulu, total produk sold. Total produk sold di mana dia? Kita ambil total produk sold. Oh, berarti di sini ya quantity ini. Kita ambil total produk sold. Berarti quantity kan? Ini kalau ada sigma ini berarti dia sudah ada tuh datanya gitu. Kita nggak perlu buat measure-nya lagi. Drag. Kemudian kita pilih yang card. Nah, sama enggak hasilnya? Sama ya, 238. Kita atur. Biar cara cepat kita bisa ambil ini Bapak Ibu, format ini, misalkan ini kita sudah atur satu lah ya. Kita coba atur satu Bapak Ibu, call out-nya kita barangkali warnanya kita ganti warna kuning misalnya. Ini call out-nya tetap warna putih, sorry. Sumbernya warna apa nih? Ya, putih ya. Oke, warna putih. Oh, hilang dia. Sumbernya warna hitam ini ya. Eh Kategori labelnya warna hitam nih. Colornya warna hitam. Oke. Generalnya ini dia data efek Bapak Ibu. Backgroundnya kita ganti hitam ya di sini ya. Jadi di warna hitam. Kemudian call out-nya kita ganti warna ini. Yes.
kategori labelnya kita buat warna kuning ya. Nah, itu kita anggap ini Bapak Ibu, kita anggap ini yang sudah kita mau terapkan ke yang lain-lain. Supaya nggak berulang-ulang kali kita kerjanya, klik di bagian sini. Nah, ada format painter, sama ya dengan Excel. Nah, klik, kemudian terapkan ke sini. Nah, langsung dia Bapak Ibu ya. Cuman ukurannya nggak ngikut, maunya copy paste aja tadi. Maunya kita copy paste. Ini total yang terjual Bapak Ibu. Kemudian data apa lagi yang kita perlukan di sini nih? Alright, total pending produk, kita cek total pending, ini kita copy aja Bapak Ibu supaya ukurannya sama, Ctrl V, boleh, tinggal kita ganti. Nah, sama ya, itu cara kerja kita saja. Kita ganti, di sini bukan quantity. Nah, tetapi kita mau hitung yang pending. Nah, cuman di data kita ini tidak ada yang pending nih Bapak Ibu. Ya, status yang ada cuman seperti ini. Kalau kita klik status, hasilnya seperti ini. Sementara kan bukan itu yang kita butuhkan. Kita butuh jumlah yang pending gitu. Berapa jumlah yang pending dan berapa jumlah penjualan kita yang berhasil misalkan. Kalau di sini kita pakai DAX Bapak Ibu nih. Nah, ini dia DAX-nya. Nah, ini dia DAX-nya Bapak Ibu. Alright. Supaya mudah memahami, ini gimana nih cara baca rumusnya? Kita copy. Nanti kami ajarkan cara mudahnya Bapak Ibu, cara mudah. Kadang kan mengingat ini kan payah ini. Cuman kita akan coba jelaskan nanti. Kita copy. Ini cara baca rumusnya Bapak Ibu. Oke. Cara baca rumus biar jelas ya. Daripada kami jelaskan secara apa kan takutnya ngambang. Nah, ini dia DAX yang kita buat barusan itu, ini cara bacanya Bapak Ibu. Oke, cara bacanya seperti ini. Nah, dia jelaskan nih. Count rows, berarti ini rumus kan Bapak Ibu ya, menghitung banyak baris gitu ya. Count rows itu menghitung banyak baris. Berarti calculate ini menghitung data berdasarkan ekspresi yang kita tetapkan. Data apa yang mau dihitung? Hitung banyak barisnya. Oke, hitung banyak barisnya. Itu count rows-nya. Kemudian di sini ada lagi setelah count rows dia pakai apa di sini? Data penjualan. Oke, data penjualan ini adalah nama tabelnya Bapak Ibu ya. Nama tabel kita itu data penjualan, kolomnya kolom status gitu ya. Berarti kita filter nih. Kolomnya adalah kolom status. Status yang mana yang mau kita hitung? Yaitu status pending gitu. Status itu yang mau kita hitung. Nah, seandainya lupa, nah di sini ada Bapak Ibu di modulnya DAX ini sudah kita buatkan, dan di sini juga ada DAX yang sesuai dengan materi latihan kita sudah kita masukkan di sini Bapak Ibu, tinggal copy paste juga bisa, kemudian pahami cara baca rumusnya. Nah, kan ini dia kan. Nah, calculate, hitung, apa yang mau dihitung? Banyak baris. Nah, banyak baris di mana? Banyak baris yang ada di tabel data penjualan. Tepatnya di kolom status yang berisi pending. Gitu. Kemudian quales C apa bacanya ini? Kalau ini seandainya kalau ada data kita yang blank, misalkan hasilnya kosong blank dan kita tidak pengen ada tulisan blank, maka kita pakai fungsi ini. Gitu ya. Kalau dia blank, maka buat aja dia 0 kan gitu. Tapi kalau nggak blank, pakailah rumus yang ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Tinggal dikopikan rumusnya. Itu Bapak ya. Ini untuk total pending. Kita terapkan. Nah, kita terapkan, kita buat yang paling penting itu gimana nih cara membuat perhitungan tuh gimana caranya gitu. Nah, caranya Bapak Ibu kita bisa buat tabel khusus supaya kelihatan teratur, atau bisa aja langsung di sini. Di data penjualan ini kita klik kanan Bapak Ibu, akan muncul nih new measure, berarti kita buat hitungan baru. Atau kita ingin cantik hasilnya biar kita mudah memahami, seperti ini tadi. Nah, semua measure kan di satu tempat kita taruh. Nah, berarti kita siasati seperti ini Bapak Ibu. Kita buat measure baru, tabel baru di bagian sini. Kita buat di sini Bapak Ibu new table ya. Write a DAX expression to create new table. Nah, kita
kita buat tabel baru. Nah, oke. Kemudian kita masukkan, sorry, bukan new table, salah, bukan di sini Bapak Ibu, bukan di sini, mohon maaf. Oke, di insert, wait, bukan di situ rasanya. Enter data nih, nggak salah nih, enter data, dia mirip-mirip pula kan. Enter data, ya, sepertinya ya. Di sini Bapak Ibu, kita kasih nama all measure, artinya semua perhitungan itu di sini kita buat. Mudah-mudahan tidak pusing ya. Gimana cara menjelaskan supaya mudah memahaminya? Intinya di bagian ini yang berat nih Bapak Ibu, soalnya membuat perhitungan-perhitungan ini. Memang di Power BI itu erat hubungannya dengan perhitungan-perhitungan seperti ini. Karena di data asli kita nggak ada perhitungannya. Kalau di Excel kan kita bisa pakai pivot table Bapak Ibu ya, lebih mudah ya. Tapi kalau di Power BI di sinilah bagian terberatnya. Kita harus buat perhitungan baru sesuai dengan kebutuhan kita. Kita load. Oke, maka akan muncul tabel baru Bapak Ibu, pending. Nah, nih all measure di sini kita buat Bapak Ibu. Kita akan buat di sini semuanya. Barangkali ini kita akan delete yang sudah ada ini. Nah, ini kita akali aja sebenarnya kan. Oh, hilang lagi ya. Oke, hilang lagi dia, berarti nggak boleh, harus langsung di situ. Kita home, enter data lagi, kita ulangi Bapak Ibu ya. Alright, all measure. Measure itu kan artinya perhitungan Bapak Ibu ya. Semua perhitungan saya tuh di sini. Tapi istilah Excelnya measures ya. Measures bacanya. Kebetulan saya guru bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, ini dia all measures. Kita klik kanan Bapak Ibu, kita buat nih perhitungan baru. Jadi banyak nih model-model perhitungan Bapak Ibu. New measure berarti kita buat perhitungan baru. Ada juga quick measure nih Bapak Ibu. Quick measure ini udah disediakan oleh sistem gitu. Nah, kita coba yang quick ya. Misalnya kita malas nih, yang kita butuhkan ada nggak di sini nih? Ada pilihan-pilihan nih Bapak Ibu. Misalkan ingin mencari rata-rata atau mencari apa, bisa ditentukan di sini Bapak Ibu ya, di quick measures. Atau kalau kita mau buat perhitungan dari awal, kita yang merancang sendiri, kita pilih new measure. Di sinilah kita buat perhitungannya. Muncul 1, 2, 3. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan di formula bar-nya muncul di sini rumusnya yang akan kita buat. Oke, kita kopikan rumus yang tadi, copy, pending. Nah, biar cepat Bapak Ibu. Menit 1, 2, 3. Nah, kita pastekan ke sini Bapak Ibu. Nah, oke, total pending product ini namanya Bapak Ibu ya, nama measure kita buat ini, nggak mesti ini ya, boleh ya. Bapak Ibu mau buat total apa gitu, terserah ya. Ini adalah nama measure-nya, total pending product. Ini adalah measure yang kita pakai seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, hitung banyak baris yang ada di data penjualan, tepatnya di kolom status yang berisi kata pending. Berarti data itulah yang diisi. Nah, karena kita mau menghitung, membuat cart banyak data yang pending kan gitu. Kita klik yes kan Bapak Ibu, di situ ada tanda panah hijau, kita commit kan, artinya kita iyakan. Kalau nggak jadi tanda silang ini Bapak Ibu ya, kita cancel. Kalau jadi kita commit. Ya, lihat perubahannya 1, 2, 3. Nah, muncul nih Bapak Ibu measure baru. Perhatikan di sebelah kanan. Nah, muncul dia measure baru. Nah, ini yang kita perlu KPI-nya, betul ya? Kita drag ke kanvasnya. Nah, muncul, berarti ini kita hapus yang tadi ya. Nah, muncul, kita tinggal ganti model visualisasinya, build visuals ya. Berarti membangun visual di sini semua nih. Pakai yang card. Nah, berarti ada 43 data yang pending Bapak Ibu ya. Ada 43 data yang pending. Udah kita taruh seperti ini. Alright, supaya hasilnya bagus Bapak Ibu, kita ini aja ambil format yang ada, satu panah. Nah, langsung dia jadi Bapak Ibu. Trik Bapak Ibu, hari ini semuanya sudah canggih, semua orang pakai AI. Seandainya Bapak Ibu bingung, artinya membuat formulanya, membuat rumusnya, nggak ngerti, tapi perlu dengan data itu misalnya. Bapak Ibu bisa minta chat, tolong sama chat GPT. Ini contoh ya Bapak Ibu, kami akan contohkan. Karena menghafal semua measure tuh rasanya butuh waktu ya Bapak Ibu ya. Karena ini banyak nih di modul kami ini, banyak measure-measure yang ada tuh banyak.
Ya kan? Ada ndak Bang cara singkat supaya, nggak pusing kepala nih gitu ya? Ya udah kita minta tolong sama ChatGPT sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, misalkan Bapak Ibu nih butuh rata-rata penjualan misalnya, oke? Sementara kan di measure kita belum ada nih, rata-rata penjualan kan belum ada Bapak Ibu. Kan belum ada, yang ada di sini total penjualan bukan rata-ratanya. Maka kita perlu, apa namanya, membuat measure baru. Caranya gini Bapak Ibu, kita lihat data tabel kita, rata-rata tuh dari mana datangnya? Oke, dari kolom mana? Berarti dari kolom total ini Bapak Ibu ya. Nah, kolom total, berarti kita mau hitung rata-rata yang ada di kolom total ini, kan gitu ya. Nama tabelnya adalah data penjualan. Nah, minta tolong sama ChatGPT. Buatkan DAX, untuk mencari rata-rata penjualan. Sebutkan nama tabelnya, itu penting. Nama tabelnya, data penjualan. Yang mana data penjualan tersebut, berada di kolom apa? Di kolom lupa, di kolom apa tadi ya? Kita lihat datanya di kolom total misalnya. Oke, di kolom total. Enter. Nanti akan dibuatkan DAX-nya sama ChatGPT. Nah, ini rasa saya lebih mudah nih Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita udah tahu rumus rata-rata kan biasa sama Bapak Ibu ya. Berarti average, masukkan nama kolomnya, nama tabelnya, kemudian di kolom mana, kan gitu. Jadi ini ya copy aja ini. Gitu ya. Seandainya kita belum tahu rumus-rumus gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu, rasanya sudah mudah Bapak Ibu ya. Kalau nggak tahu, kalau kami biasanya kalau untuk DAX yang panjang-panjang sebenarnya kita tahu cuman malas mikir gitu ya. Ya udah kita minta tolong sama ChatGPT untuk membuatkan DAX-nya. Ya udah kita copy ini Bapak Ibu. Dia berhasil nanti nih. Berarti di measure baru ini Bapak Ibu ya, kita buat di measure baru, klik kanan, kita, klik kanan di sini ya, klik kanan, kita buat measure baru lagi ya, new measure. Oke. Perhatikan di atas Bapak Ibu. Nah, nih measure-nya apa namanya? Oke, kita paste aja yang tadi boleh. Kita paste. Nah, berarti ini ya, cari rata-rata, nama rumusnya adalah average, yang ada di tabel data penjualan, tepatnya di kolom total. Kan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin manual ya boleh juga, kita praktekkan dua-duanya ya, biar jelas Bapak Ibu ya. Biar nggak rancu, rata-rata penjualan. Sama dengan, oke, berarti rumusnya apa tadi? Average ya, average. Average. Oke, dia nanya, dia langsung kasih tahu Bapak Ibu, average yang mana? Di data mana? Average yang ada di data penjualan, tepatnya di kolom mana nih? Kolom total gitu ya. Nah, di sini datanya Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai, tutup kurung, jangan lupa kita commit, kita iyakan. 1, 2, 3. Nah, perhatikan. Nah, muncul nih DAX baru Bapak Ibu ya. Perhitungan baru. Kita masukkan ke kanvas. Nah, gitu ya. Dia kalau secara default dia hasilnya bar chart seperti ini Bapak Ibu. Tinggal digantikan seperti itu. Kita ganti ke card. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada card yang baru juga nih, new card. Alright, oke, silakan yang mana suka gitu ya. Kemudian kita atur nih rata-rata penjualannya. Posisinya terserah Bapak Ibu. Ini kan hanya contoh kalau kita ingin menghasilkan. Kalau nggak jadi batal Bapak Ibu ya. Oke, di situ sih, bagian terininya Bapak Ibu, yang harus kita pahami itu. Nanti apapun kasusnya, apapun data yang ingin Bapak Ibu bentuk, itu sudah mudah gitu ya, kalau kita sudah paham konsep-konsep kerjanya. Nah, di sini kebetulan kami kemarin juga kadang ada juga kami kesulitan Bapak Ibu, nggak tahu DAX-nya gitu ya. Saya mau tahu nih top penjualannya apa nih, kan banyak nama produk kita kan ada beberapa produk, kita mau tahu nih topnya yang mana. Gitu ya. Kalau kita pilih langsung seperti ini, barangkali ada sih data penjualan di sini, nama produknya, kita pilih nama produk nih, kemudian kita masukkan quantity, berarti yang top itu kan jumlahnya ya. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kita mau pakai chart misalnya,
Oke, hasilnya seperti ini. Sementara kan kita bukan mau nampilkan chart, kita mau nampilkan, nama produknya apa, gitu ya. Maka kita perlu DAX lagi. Nah, minta tolong sama ChatGPT seandainya lupa. Ternyata setelah kita cek di ChatGPT, dia kasih formula nih, ini formulanya. Oke, formulanya ada di sini, oke. Dari copy sini juga boleh Bapak Ibu ya, nanti praktekkan, karena semua formula itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia mana ya, top product. Nah, ini formulanya. Oke, mana ya? Kok hilang formulanya ya? Oke, percentage. Enggak apa-apa. Kita ambil di sini aja, untung kami catat tadi ya. Berarti ini formulanya kita coba baca nih. Seperti apa nih mentafsirkan ini, formula ini. Nah, oke, cara baca rumus. Oke, nah ini dia akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Nah, ini dia penjelasannya. Oke, var top product. Berarti ini mendefinisikan variabel bernama top product. Kita buat definisi variabelnya Bapak Ibu ya. Namanya top product. Nah, ya. Sama dengan top N ini adalah formulanya Bapak Ibu. Top N ini kita mau mencari yang paling top gitu ya, penjualan terbagus. Nah, ini dia keterangannya ya. Fungsi top N digunakan untuk mengambil beberapa item teratas. Nah, itu gunanya. Untuk mengambil beberapa item teratas dari suatu tabel berdasarkan nilai tertentu. Nah, kalau pakai rumusnya kan seperti ini nih. Jumlah itemnya, tabelnya, ekspresinya, seterusnya. Oke. Kemudian di sini ada lagi rumusnya values. Nah, ya jelaskan di sini Bapak Ibu ya. Data penjualan, judul barang, ambil daftar unik nama produk. Nah, berarti kita pakai rumus values, judul barang, sesuai dengan ini. Nah, oke, kita filter ya, hitung. Berarti dihitung dulu semua data penjualan itu berdasarkan kuantitinya, hitung dulu. Oke, tiap produknya. Barulah pakai dash ini. Nah, kan dash ini dia urutkan dari terbesar ke terkecil. Maka hasilnya adalah ya, sesuai dengan penjualan kita, yang mana yang penjualan paling banyak itulah hasilnya. Oke, Bapak Ibu, seperti itu. Sekali lagi kami sampaikan kalau lupa dengan rumusnya minta tolong sama ChatGPT Bapak Ibu. Nah, oke, kita kopikan rumus ini seperti ini. Kita masukkan ke sini, kita buat measure baru. Klik kanan new measures. Memang nih. Paste kan Bapak Ibu, kita commit. Nah, 1 2 3 nih muncul dia, top produknya kita drag Bapak Ibu. Nah, mana dia? Top product by quantity. Oke, kuantitinya taruh, sorry. Kenapa gitu hasilnya ya? Berarti ada yang salah nih Bapak Ibu ya, ada yang salah. Top product kita cart. Iya, kita ambil yang cart. Ada juga lupa, mohon maaf Bapak Ibu ya. Kita ambil yang cart ya, karena dia berbentuk cart. Nah, langsung dia tampilkan nih Bapak Ibu ya, langsung dia tampilkan. Inilah produk kita yang paling laris gitu ya. Nah, gitu. Kalau kita lihat rumusnya, bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya, kalau ada yang lupa-lupa nih. Analisa lagi baik-baik ya, oke. Kadang dengan kita mencermati itu lebih membuat kita paham gitu ya. Nah, top product kita definisikan nama variabelnya. Kita ambil yang paling tinggi gitu ya, daftarnya. Oke. Berdasarkan nilai-nilai yang ini, dihitung dulu gitu ya nilai-nilainya. Dihitung dulu, setelah dapat jumlahnya baru kita dashkan, artinya diurutkan dari besar terkecil. Ternyata, nah ini ada top 1 ya Bapak Ibu ya. Oke, top 1 ini maknanya yang tertinggi. Seandainya Bapak Ibu ingin melihat top 3, ganti aja nih 1 ke 3. Kita coba ganti ya. Hasilnya berubah enggak? Oke, kita coba ganti 3. Nah, yang tergida, yang paling laris pembayaran uang sekolah kami Bapak Ibu ya. Coba yang nomor 5, kita ganti. Absensi juga. Nah, kita top 1 kita ganti ke 1. Sorry. Nah, right, selesai. Kita taruh posisinya. Nah, ini dihias nanti Bapak Ibu ya, diatur posisi-posisinya. Alright. Nah, gitu.
ambil format ini, tanam. Oke. Nanti ya, dipercantiknya nanti Bapak Ibu, barangkali ini project Bapak Ibu setelah kelas ini nanti Bapak Ibu praktekkan, Bapak Ibu hiaslah secantik-cantiknya, karena itu butuh waktu gitu ya, butuh waktu takutnya nanti habis pula untuk sesuatu yang nggak terlalu apa ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya kasih gambar ya, kasihlah gambar gitu ya seperti yang tadi, juga nggak substansi ya. Nah kemudian kita lihat nih, kami juga ada tambahkan total persen, ini kan total yang terpending, kita mau tambahkan persennya juga, misal berapa persen. Ya, pakai DAX lagi nih. Nah, ini DAX-nya. Ada di sini DAX-nya. Oke. Alright. Kalau kita bisa bahasa Inggris agak mudah memahaminya Bapak Ibu nih. Divide, divide itu kan bagi ya. Bagi total pending produk, artinya total semua barang tuh yang produk ini itu kita hitung dulu semuanya. Kemudian kita bagi dengan jumlah baris data yang ada semuanya. Misalkan jumlah baris semuanya ada 50. Yang pending ada 20, berarti 20 di-divide, dibagi 50, itulah hasilnya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ingat dengan rumus ini, menurut kami juga nggak ada masalah gitu ya. Tinggal dimainkan di ChatGPT-nya, saya pengen tahu persentase eh, data yang terpending. Datanya diambil berdasarkan ini gitu ya. Nama tabelnya ini, nama kolomnya ini disebutkan. Nanti dia akan buat DAX-nya. Oke, hasil DAX-nya ya seperti ini Bapak Ibu. Kita copy saja barangkali Bapak Ibu. DAX-nya kita copy saja. Ini memang asik nih Power BI ini. Nah, kita buat DAX baru. Ini yang paling penting nih Bapak Ibu. Proses buat DAX-nya ini. New measures. Alright, muncul dia di atas kita. Paste kan. Commit. Nah, muncul dia Bapak Ibu. Nah, ini dia persentasenya. Muncul ya. Kita drag ke kanvasnya. Oke, kita pilih yang hard paling ya. 0,31 gimana nih merubah ke persen nih? Ya saya kemarin sempat pusing juga. Nah, ternyata di sini ada format Bapak Ibu ya, data drill di sini. Sorry, bukan di sini ya. Lupa nih di sini. Sorry sorry di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kita klik ini Bapak Ibu ya. Kita klik field-nya, maka akan muncul dia seperti ini Bapak Ibu. Pilih persen. Nah, kita ganti ke persen, dia langsung berubah. Nggak pakai koma, berarti nggak pakai koma. 31%. Nah, tinggal Bapak Ibu aturlah. Nah, oke, kalau nggak mau pakai judul, hilangkan judulnya. Misalkan di sini nggak pakai judul nih, labelnya, nggak usah. Nah, kan nggak ada labelnya kan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu generalnya, efeknya nggak usah pakai background misal. Atau backgroundnya transparan 100%. Nah, transparan ya 100% Bapak Ibu. Kalau mau ganti warna fontnya di mana? Ini main otak-atik di sini aja Bapak Ibu ya, pahami. Kalau dijelaskan satu-satu mungkin agak payah juga. Cari warna yang merah, kan pending ecek-eceknya warna merah. Nah, ya udah kecilin, fontnya nih Bapak Ibu kita kecilin 15, enter. Nah, taruhlah di mana posisinya, itu kreativitas kita masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, 31%. Barangkali kita nggak pengen ada garis tepi ya, tapi dia di mana letaknya tuh? Garis tepi di mana letaknya? Visual. Nah, di sini nggak ada. Di call label, color juga nggak ada. Di call value juga nggak ada ya. General, garis tepinya di mana? Oke, silakan nanti Bapak Ibu ya. Udah nggak ada garis tepinya. Nah, kita lanjutkan. Semoga sambil nggak ketiduran Bapak Ibu mendengarnya ya. Semoga saja. Jadi sebenarnya kalau kita paham dengan Power Query kemarin, merelasikan data tabel, ini buat visualisasi data kan begitu-gitu aja nih. Nih kita mau melihat sales trendnya, oke, berdasarkan bulan gitu ya. Di sini total penjualannya, ya udah ini gampang Bapak Ibu. Kalau nggak ada DAX mudah, kita tinggal ambil aja misalnya total penjualan, taruh bulan misalnya, berarti data bulan mana? Kita cari data bulan, bulan. Nggak ada data bulan di sini ya, tanggal. Nah ini dia Bapak Ibu, tanggal. Nah sudah ada hierarkinya langsung Bapak Ibu ya. Otomatis nih, ini langsung dibuat otomatis tahun, kuartal, bulan per hari.
Sementara kan di data kita kan nggak ada hierarki ya Bapak Ibu ya, tapi di Power BI langsung dia. Right, hierarkinya tanap. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kita ganti ke mana? Kita mau cat yang ini barangkali. Right, 2015. Nah, ini Bapak Ibu turun-turunannya Bapak Ibu ya. Ini dia. Ini yang tahun, ini oke dia kita turunkan kuartal, right. Kemudian kita turunkan lagi. Nah, ini cara nurunkan levelnya Bapak Ibu ya. Ini udah per apa? Kita turunkan lagi. Nah, ini dia lebih kecil lagi satuannya, right? Kayaknya ada yang kebalik nih posisinya ya. Kita pengen bulannya kebalik aksesnya Bapak Ibu ya. Aksesnya kebalik nih. Oke, kita ulangi lagi. Aksesnya kebalik. Ini ke Y. Total itu kita taruh ke Y. Kemudian yang X-nya nama bulannya. Kita taruh ke X-nya ke sini. Ini wait. Kita hapus dulu. Kita ulang lagi Bapak Ibu ya. Ini ada yang kebalik kayak ini. Ini kita taruh ke Y. Wait. Bisa juga seperti ini ya Bapak Ibu ya. Manual seperti ini juga boleh. Hierarki ini kita taruh ke Y. Oke. Tahunnya. Oke, salah ya. Bukan di Y ya. Berarti di X salah. Sorry. Kita taruh di X. Lihat perubahannya Bapak Ibu. Lihat perubahannya. Hmm, di X. Total penjualan. Y-nya. Mana nih? Hmm, berulah dia nih. Wait a minute. Terus. Berarti. Kemudian. Total ya. Total Bapak Ibu ya. Baru kita ganti. Beda pas lah. Ya memang seperti inilah. Ada-ada aja. Oke, ini kita tinggal besarkan Bapak Ibu. Nah, ini kita naikkan levelnya. Ini bulan Januari. Totalnya seperti ini ya. Kalau kita mau turunkan levelnya lagi, turunkan ini. Nah, jadi bisa otomatis Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita bulan aja ya. Kita mau bulan saja. Supaya Bapak Ibu mau ganti unit ini juga bisa nih Bapak Ibu. Nih di bagian sini. Aksesnya. Ada unit kan. Nah, kita ganti unitnya bisa juga Bapak Ibu. Nih, kita ganti unitnya. Aksesnya. Mana pilihan unitnya ya? Hmm. Akses Y ya. Nah, ini Bapak Ibu, unitnya kita ganti. Wait a minute. Dia ada pilihan unit biasanya nih. Wait a minute. Mana posisinya ya? Akses Y. Kadang ada juga lupa-lupanya. Memang harus dibiasakan ngotak-ngatiknya. Ini kan M dia kan, bukan apa? Caturnya M. Kita maunya ribuan aja. Kalau ini, oh kita pakai line. Oh, pakai line ya, kena bulan ya. Ya, kita pakai line. Hmm, kita ganti line-nya, generalnya, efeknya bukan yang lain kayaknya itu. Ini kayaknya yang ini nih, area chart ini. Nah, ini nih, oke. Area chart. Mau ganti warnanya. Efek, backgroundnya hitam juga ya. Nah, berapa ya, sesuaikan. Bordernya perlu enggak? Kalau perlu on kan? Atau lagi Bapak Ibu, border-border yang lainnya. Backgroundnya matikan. Nah, berarti dia mati backgroundnya. Sepertinya visualnya
Hmm. Jadi, lainnya kita mau ganti warna misalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini tipe-tipe startnya. Mau dash berarti dia seperti ini. Warnanya boleh diganti Bapak Ibu. Misalkan warna hijau. Nah, sesuaikan ya, warna hijau. Right. Nah, jadi semua visualisasi mungkin kalau dihafal nih kan susah nih Bapak Ibu ya. Dihafal satu-satu susah. Gimana cara mudah menjelaskannya ya? Jadi aksis X berarti kan sumbu X-nya gitu ya, aksisnya sumbu Y-nya. Grid line berarti ini nih. Nah, grid line itu kalau kita off kan mati dia kan, garis-garis itu gridnya. Grid line. Oke, kemudian di sini zoom slidernya kalau hidup dia seperti ini ada ngezoomnya, kita bisa ngezoom kalau mati, gitu ya. Nah, memang diterjemah juga harusnya nilainya seperti apa, roundnya. Oke, diganti di sini Bapak Ibu ya. Kita ganti grid line-nya, yang horizontalnya mati, yang vertikalnya kita matikan juga. Nah, jadi dia hilang Bapak Ibu itunya. Kemudian tinggal di ya kita mau naikkan. Nah, ini bulan, ini quarter, ini tahun. Nah, karena data kita cuma 1 tahun. Nah, kita ambil yang ini per hari gitu. Nah, sudah. Kemudian kita lanjutkan top selling produk. Nah, ini memang pekerjaannya. Berarti kita drag judul barangnya, top selling berarti kan yang tertinggi ya, quantity berarti kan, taruh lagi ke sini. Kita pengen yang mana tadi nih? Yang ini ya. Oke, sudah. Bapak Ibu ya desain lagi. Kita mendesain lagi di sini. Itu sih cara kerjanya. Barnya berarti warna batangnya bar. Ini warna batangnya Bapak Ibu ya. Kita warna apa? Hijau misalnya. Ini barnya. Atau Bapak Ibu mau buat conditional formatting bisa juga. Oke, di sini. Mau warnanya sesuai dengan kondisi. Nah, dibuat ketentuannya di sini. Nah, kita buat ketentuannya. Jika nilainya berisi apa, kemudian warnanya warna apa gitu ya. Berdasarkan apa? Kita buat aturannya. Misalkan berdasarkan total quantity-nya. Buat keterangannya, jika nilainya lebih besar sama dengan syarat yang Bapak Ibu tentukan berapa gitu. Kemudian lebih kecil sama dengan pilih warnanya. Jadi dia barnya akan berubah sesuai dengan aturan yang kita buat. Bisa juga. Oke, itu untuk visualnya. Kemudian general, berarti secara umum, efeknya, backgroundnya kita transparankan aja. Nah, kemudian garis-garis ini kan grid line namanya. Memang terjemah juga ujung-ujungnya kan. Grid line. Nah, kita buat grid line-nya mati aja. Nah, kita nonaktifkan. Oke, yang horizontal sudah tidak ada. Gitu. Bordernya perlu nggak? Kalau perlu border, klik kan, nanti ada lagi pilihan gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara kerjanya. Oke, nah, ini untuk ini besarin gitu. Ini di tekan. Nah, kita masuk, kemudian favorit. Ini dah berulang-ulang seperti itu aja Bapak Ibu ya. Pembayaran favorit berarti status metode pembayarannya klik, berarti quantity juga kan. Makin banyak penjualan berarti itulah favoritnya. Bentuknya chart. Nah, atau yang ini. Oke. Nah, ini juga boleh. Jadi ada visualisasinya. Apakah nggak pakai legend? Matikan legendnya. Nah, itu ya detail labelnya perlu nggak? Kalau nggak perlu matikan, kalau perlu hidupkan, aktifkan gitu ya. Generalnya seperti apa? Perlu titel nggak? Kalau nggak perlu matikan. Kalau iya dah. Begitu sih mainnya Bapak Ibu. Header iconnya perlu nggak? Nah, kalau nggak perlu matikan. Gitu. Berarti di sini legendnya kita perlu Bapak Ibu. Nah, biar tahu nih warna ini yang mana nih, warna ini yang mana gitu ya. Kemudian detail labelnya juga perlu barangkali.
Nah, ini kita perlu efeknya, backgroundnya transparan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Right, legendnya. Kita mau atur posisi. Jadi setiap yang on ini ada pilihan lagi nih Bapak Ibu. Cara ngingatnya gitu aja. Nah, kita mau posisinya di mana? Kalau di bawah berarti bottom. Nah, dia bottom kan. Sesuaikanlah. Kalau sebelah kiri berarti left. Oke. Kita pilih-pilih di situ. Bagusnya kita taruh mana bagusnya ya? Bawah aja ya, bottom, center. Ini. Nah, taruh di tempat yang nyaman, Bapak Ibu. Nah, ini. Ini kita sempitkan lagi. Nah, ini panelnya. Atur posisinya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian perbedaan Excel dengan di Power BI ini, dia terkoneksi otomatis. Kalau di Excel kan kita harus koneksikan dulu slicernya kan, baru dia terkoneksi. Kalau ini enggak. Manapun kita klik dia akan connect ya, manapun kita klik dia akan connect. Kita klik sini, connect ke semuanya. Nah, kita klik ke sini, ini, nah dia akan berubah semua. Klik 2 kali. Nah, oke, seperti itu dia. Langsung terhubung tanpa kita menghubungkan secara otomatis Bapak Ibu. Nah, ini terlalu besar barangkali, kita kecilin. Nah, ini. Nah, ini taruh di sini misalnya ya. Kemudian, ternyata di sini kita juga bisa masukkan data tabelnya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin ada detail, secara detail lah datanya gitu ya. Nanti kan tabel gitu ya. Bapak Ibu pengen tahu nama produknya apa secara utuh gitu ya. Maka kita masukkan di sini barangkali mana nama produk. Nah, kemudian apanya yang Bapak Ibu mau lihat lagi, total penjualannya, taruh lagi. Kemudian apanya lagi Bapak Ibu butuhkan, apa lagi ya, total penjualan, kemudian kuantitinya. Nah, ini masukkan sesuai kebutuhan gitu ya. Kemudian barangkali Bapak Ibu juga ingin lihat statusnya. Oke. Nah, ada yang pending, ada yang enggak gitu ya. Oke, ada yang apalagi terserah ya sesuai kebutuhan. Nah, ini diatur posisinya. Nah, muncullah tabelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu ingin desain, ya mendesain semuanya di visualisasi nih. Mendesainnya di sini semua. Yang ada gambar chat ini Bapak Ibu. Nah, kan, nah ya udah pilih style presentnya. Ini style-style yang disediakan. Minimalis ya seperti ini. Bold holder seperti ini. Alternative rows seperti ini. Kontras alternatif rows seperti ini. Nah, jadi sesuaikan ya, sesuai yang Bapak Ibu suka nih begini pula. Nah, boleh dicoba-coba semuanya ya, dicoba-coba semuanya. Nah, oke. Nah, bisa kita ganti. Itu untuk style. Grid berarti kan garisnya. Nah, garis horizontalnya kalau nggak perlu matikan. Nah, kan kalau perlu hidupkan. Muncul pilihan lagi. Nah, muncul lagi pilihannya. Warnanya warna apa nih? Garis horizontal. Nah, misalkan bukan putih, biru. Nah, lihat nih garisnya berubah nih Bapak Ibu ya, garisnya. Gridnya berubah. Tebalnya tebalkan. Nah, dia kan tebal nih Bapak Ibu. Nah, kan tebal dia. Jadi ini apa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Berarti itu grid Bapak Ibu ya. Itu gridnya. Oke. Terjemahkan border berarti kan garis-garis tepinya warnanya warna apa? Akan di warna ini sesuaikan Bapak Ibu. Di sinilah semua tampilan-tampilan datanya. Nah, kalau sudah oke, anggap taruh di sini, kita anggap oke Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Oke, ini data-data kolomnya Bapak Ibu. Kemudian di sini total misalnya. Kalau nggak perlu nilai total matikan. Nah, gitu ya. Kalau perlu nyalakan. Terserah Ibu pengen Bapak Ibu pengen tampilannya seperti apa gitu ya. Warna teksnya warna apa? Misalnya warna merah lah teks totalnya, nah gitu ya. Misalnya warna putih, nah sesuaikan ya Bapak Ibu ya, kalau nggak perlu nonaktifkan, oke, right, dan seterusnya. Pokoknya semua visualisasi data ada di visualnya, di bagian kuas ini. Nah ini untuk ininya, build visualnya, di sini untuk edit-edit format-formatnya, oke.
Kita cek lagi. Nah, ini membuat slicernya Bapak Ibu lebih enak. Kalau di Power BI ini buat slicernya lebih enak nih. Misalkan kita mau buat slicer berdasarkan nama barang misal. Oke, tinggal klik nama barang di kanvas kita. Bapak Ibu pilih yang slicer nih. Ada bacaan slicer sini Bapak Ibu. Ini dia, slicers. Ya kan? Muncul ya. Kemudian muncul lagi edit-editnya, selalu kayak gitu. Nah, ya selalu kayak gitu, visualnya kayak mana kita pengen. Ini model-modelnya, apakah bentuk tile, berarti tile seperti ini. Apakah modelnya bentuk drop down ya seperti ini. Sesuaikan ya Bapak Ibu ya keinginannya. Apakah berbentuk vertical list ya seperti ini. Nah, misalkan di sini kita perlu pilih drop down saja. Nah, jadi biar nggak muncul pilih apanya Bapak Ibu ya. Nah, anggaplah seperti ini. Anggap seperti ini. Kemudian ya visualisasi lagi. Misalnya headernya perlu nggak? Kalau nggak perlu matikan. Nah, jadi nggak ada headernya tuh. Bapak Ibu ya, hilang ya judulnya. Kalau perlu hidupkan. Mau edit lagi. Mau ganti nih, misalnya bukan judul barang tapi nama produk, misal. Boleh ya, nama produk. Oke. Tengok, berubah dia ya Bapak Ibu ya. Fontnya ganti boleh. Ini nama-nama fontnya, ukurannya ganti. Mau tebal, tebalin. Kan tebal dia tuh. Right. Kemudian border perlu enggak? Kalau nggak perlu border, berarti matikan gitu ya. Backgroundnya, kita pengen backgroundnya seperti apa? Berarti di sini backgroundnya warna putih, hitam misalnya. Background ini background untuk header ya, karena kita berada di slicer header nih Bapak Ibu perhatikan. Ini slicer header berarti semuanya yang berhubungan dengan header gitu ya. Oke, nggak perlu matikan. Kalau ini berhubungan dengan values pula, dengan nilai-nilai isi di dalamnya gitu ya. Oke, kalau values-nya kita pengen warna apa? Misalnya biru. Nah, perhatikan dia berwarna biru Bapak Ibu. Itu kan values-nya, nilainya. Warna hijau. Oke, dia akan berwarna hijau kan kayak gitu. Right, ini otomatis Bapak Ibu ya. Right. Kemudian saya mau ganti general secara umum, kita nggak mau ada background. Udah, biar kelihatan elegan gitu misal ya. Atau mau juga backgroundnya warna merah misal. Hitam merah, kan jumpa deh ya. Kemudian saya pengen header slicernya values itu warna janganlah putih lah ya, merah putih lah. Gitu ya. Ini dikecilin. Jadi muncul ya pilihan-pilihan seperti ini. Ketutup ya. Kalau nggak suka ganti lagi model slicernya. Kayaknya drop down kurang cocok lah. Misalnya saya pengennya verticalis. Kayak gini. Biar muncul kayak gini kan. Nah, seperti itu yang ini Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu nanti ingin analisa berdasarkan bulan juga. Yaudah buat juga slicernya berdasarkan nama bulan. Taruh nama bulan di kanvasnya. Kemudian kita buat slicer. Nah ini muncullah nama-nama bulan. Model slicernya kayak mana? Misalkan model slicernya vertical list, berarti ya seperti ini. Kalau tile begini, misalkan Bapak Ibu ingin taruh di mana gitu ya. Nah, kita coba yang tile saja, biar ini aja, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk apanya? Ini. Tinggal diatur posisinya Bapak Ibu ya, diatur posisinya. Ini mau dibesarin, silahkan dibesarin gitu ya. Nah, dipanjangin lagi boleh. Nah, bergerak semua dia. Di Power dia bergerak semua, tabelnya bergerak semua. Nah, oke. Ini kenapa nih? Mana nih? Ini statusnya. Oh iya, karena kita pilih absensi bulanan sini ya, di ininya. Kita ini tadi kita pilih semuanya Bapak Ibu. Nah, ini udah semuanya. Kalau kurang cantik taruh sini di mana? Ayo Bapak Ibu boleh saran. Di mana mau posisikan nih? Terserah ya. Atau Bapak Ibu mau buat menu di sini boleh juga. Insert aja nih. Kita buat shape baru gitu kan.
Bapak Ibu mau taruh di pinggir ini misalnya, boleh-boleh aja Bapak Ibu. Nah, misalnya kan, ini udah salah nih kita dari awal. Nah, ini maunya digeser samping gitu ya, ini digeser. Nah, ini digeser lagi. Kalau mau buat menunya. Oke, ini terlalu besar, terlalu besar Bapak Ibu ya. Ini kita kecilin lagi. Oke, berulang nih. Kira-kira enak di Excel atau di Power BI ini Bapak Ibu? Coba tebak. Cek di kolom komentar Bapak Ibu, di Excel atau di Power BI? Kalau di Excel kita banyak pakai pivot gitu ya. Kalau di Power BI ini kita pakai DAX gitu. Nah, ini kita kecilin lagi deh. Memang harus sebenarnya skema ini di awal nih Bapak Ibu kita ngaturnya. Supaya nggak repot kayak gini kan. Ini kan repot jadinya. Nah, oke. Oke. Ini mau ganti warna silakan Bapak Ibu. Tidak, ganti warna di visual semua di format ini kan. Nah, ganti formatnya, shape-nya warna apa. Rectangle-nya jangan 25%, kecilin aja. Kemudian stylenya warna hitam juga misalnya atau warna ini. Inilah. Nah, ini absensi bulanan terlalu besar tulisannya. Kalau out kita ganti 18 aja, enter. Nah, ini ya. Supaya ini bisa digeser tuh maksudnya Bapak Ibu. Biar ini bisa digeser. Hmm, geser. Ini digeser, ini digeser, ini digeser Bapak Ibu. Yes. Kemudian ini, nah ini kayaknya nggak cocok di sini, sini aja Bapak Ibu ya. Biar terisi ya. Ini kita taruh bagian mana nih? Oke, ini kita pilih tile aja. Ini cepat-cepat aja Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu paham dengan konsep-konsepnya. Visualisasi. Kita pilih, sorry ini. Sorry. Slicernya yang ini aja lah. File kayaknya. Nah, oke. Kenapa nggak nampak tulisannya Bapak Ibu? Karena warnanya kan nggak cocok kan. Kita buat warna apa tadi itu? Nah, coba cek teksnya. Berarti teksnya berwarna putih kayaknya. Sehingga ketutup dia kan. Nah, teksnya warna apa dia? Selection. Nah ini kalau selection all hidupkan. Oke. Right. General. Effect. Color no putih, merah. Warna ini. Hmm. Headernya. Iya kan ini teksnya warna putih kan. Coba ganti warna hitam. Hmm. Hmm. Yang itu berarti ya. Gitu. Kecil ya. Jadi lebih bagus pakai yang ini kan. Lebih bagus yang drop down aja. Nah, gini aja lah. Kita lihat posisinya. Nah, ini kita bisa pilih kan. Hmm. Kita lihat tuh. Ibu. Nah, sekarang kita mau jelasin yang ini. Gimana cara buat supaya dia pergi, kita klik dia pergi ke halaman lain gitu ya, klik pergi ke halaman lain, kita klik pergi. Nah, jadi di Power BI ada juga ternyata Bapak Ibu. Caranya kita buatkan dulu satu shape Bapak Ibu, terserah ya Bapak Ibu ya. Oke, kita insert, kita buat bottom. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu ada bottom yang sudah disediakan bottomnya. Nah, ini dia. Kalau yang sudah disediakan seperti ini, misalkan Bapak Ibu menggunakan berdasarkan page navigator. Nih muncul ya Bapak Ibu nih. Nih.
Karena data kita hanya ada satu page, maka cuma satu muncul kan. Oke. Seandainya kita punya banyak page, dia akan muncul semua page-nya. Coba kita tambah satu page baru Bapak Ibu ya. Nih page 2, biarlah kosong dulu. Supaya nah kan nambah dia Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu ada lagi data visualisasi 3 sampai page 3, maka dia nambah nih. Oke, page-nya nambah. Mana dia? Kita taruh di mana? Anggap sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian mau ganti modelnya Bapak Ibu di sini. Banyak pilihannya, ada arrow, ada pentagon gitu ya, ada yang hexagon. Nah, sesuaikan yang kita inginkan. Nah, ada yang bulat seperti ini. Nah, cara memakainya gimana? Misalkan mau ke halaman 2 nih, tekan kontrol Bapak Ibu. Kalau klik langsung gini nggak bisa dia. Tekan kontrol baru diklik. Nah, dia akan kembali ke halaman 2, kan seperti itu. Supaya di sini ada halaman juga, berarti logikanya kan kita masukkan lagi patch bottom di sini kan, melakukan hal yang sama. Kan muncul lagi di sini. Kembali ke halaman 1, kembali ke halaman 1, seperti itu. Bisa juga ya yang disediakan oleh Power BI-nya kita bisa pakai gitu ya, bottom yang sudah disediakan. Q&A juga bisa di sini, jadi banyak sekali nih. Q&A Bapak Ibu, kita coba ya di halaman baru. Ini kita random aja Bapak Ibu, kita mau buat Q&A nih. Bottom Q&A. Nah, muncul di sini Bapak Ibu. Oke, oh model bottomnya seperti ini ya. Oh maksud kami begini Bapak Ibu. Jadi di Power BI ini ada juga pilihan nih Bapak Ibu Q&A-nya. Tunggu ya. Di mana dia? Ada di sini Bapak Ibu. Goal bukan. Goal previews. Kita bisa nanya-nanya gitu. Key influencer bukan. Bottom. Goals. Wait a minute. Nggak dicariin muncul-muncul ya. Ini pas menjelaskan hilang pula dia. Oh ini ada pertanyaannya. Di bawah tabel nggak Pak? Iya. Di bawah tabel. Iya ya naratif. Bukan kayaknya. Goal preview. Naratif ini kan cerita nih. Bukan yang ini Pak. Bukan. Kita bisa buat semacam pertanyaan gitu. Wait a minute. Ini KPI-nya multi row. Ini kalau kita mau buat kartu banyak gitu ya. Script mana? Kok bisa lupa? Mohon maaf Bapak Ibu ya. Karena biasanya muncul-muncul aja dia. Oh, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nggak di situ dia Bapak Ibu. Di sini dia kalau nggak salah. Q&A bottom. Dia memang kita bisa nanya gitu. Gimana ya posisinya ya? Bukan ini. Wait minute sabar ya Bapak Ibu ya. Karena menurut kami ini penting juga. Misalnya Bapak Ibu mau tanya berapa rata-rata ini, langsung dijawabnya. Berapa yang tertinggi? Langsung ini astagfirullah. Ya betul. Betul Pak. Ini dia. Oke, terima kasih. Nah, ini Q&A-nya. Iya. Kita tinggal nanya-nanya nih di sini. Anggaplah halaman 2 khusus pertanyaan yang mendesak, yang enggak tersetting gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ditawarkan. Nah, coba kita tanya eee dia harus bahasa Inggris kayak nanyanya. Mmm, what is the top sell? Lupa nggak dia ya? Top sell. What is the top sell product? Coba tanya. Nggak ketemu dia ya. Oh, we didn't understand. Nggak paham dia pertanyaan kita. Ini ada what is the top sell product? Nggak paham dia pertanyaan kita ya. Berarti what is the total sell? Ngerti nggak dia ya? Ngerti dia.
Ngerti deh ya? Memang betul, 7 juta sekian ini, sesuai kan dengan data kita ini, 7,22 M kan, ini kan ribuannya kan. Nah, oke, what is the highest sell? Bisa dia. Nggak paham dia ya. How many unique product? How many, sorry. How many unique product? Oke, sold. Ngerti nggak dia nih? 43 total pending product lain ditanya. Nah, jadi gitu Bapak Ibu ya, kita bisa nanya-nanya juga di sini, sesuai dengan nih, ini soal suggestion. Nah, ini dia compare harga versus total, klik. Nah, ini dia, total segini. Oke, tutup lagi, kita kembali ke Q&A-nya, di sini. Top metode pembayaran by rata-rata penjualan, klik. Nah, ini dia. Oke, jadi tergantung cara kita bertanya lagi ya. Nah, berarti ini kita anggap halaman bertanya gitu ya. Halaman keduanya halaman bertanya. Ya udah, berarti cara membuat halamannya sudah tadi Bapak Ibu ya. Kita bisa ambil bottom, kemudian navigator ke page number. Oke, yang ini tadi. Atau Bapak Ibu ingin membuat sendiri gitu. Artinya dari terserah lah mau dari shape kah atau dari teks, ketika diklik dia ngarah kemana, bisa juga Bapak Ibu secara manual. Misalkan di sini Bapak Ibu buat shape di sini. Nah, ini anggap ini shape Bapak Ibu ya, anggap kita taruh di sini biar nggak lama-lama ngaturnya, itu maksudnya Bapak Ibu. Ah, oke, kemudian Bapak Ibu kasih text box, misalkan ada tulisannya di sini, page 2 misalnya, halaman 2, atur. Nah, taruh sini halaman 2-nya. Wait, mana dia? Kamu narik ke sini. Nah, anggap ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tombol dihias nanti. Nah, jadi tombol ini kita bisa buat actionnya. Di bagian mana? Ya udah sama di sini semua format ini semua Bapak Ibu ya. Kan panel kita cuma 3 nih. Ada data, ada format shape, filter. Nah, itu aja folder pentingnya tuh. Oke, anggap di sini ada action Bapak Ibu. Action nih tindakan kita aktifkan. Nah, pilih nih actionnya kemana? Ke back, ke belakang kah? Ke bookmark, misalkan Bapak Ibu membuat menyimpan bookmark tersendiri, atau drill through, page navigation, kemana mau diarahkan? Nah, kemana? Atau ke page, ke halaman, berarti pilih page, muncul lagi di sini destinasinya. Ke halaman berapa pengennya? Halaman 2, klik halaman 2. Kan gitu ya. Nah, selesai. Nah, udah, selesai. Coba Control Shift, Control ditahan, panah. Nah, dia akan kembali ke sini. Nah, kalau nggak jadi lagi, balik lagi ke sini. Nah, bisa ya, dalam bentuk ini juga bisa. Oke, didesain sedemikian rupa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita pemahaman dasarnya seperti itu sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini adalah data panel kita. Di sini kita apakannya, seandainya butuh measure baru, di mana cara membuat kolom measure ini, tabel measure ini supaya dia terkumpul semua. Di sini tadi Bapak Ibu ya, mana tahu lupa kan, di bagian, di sini di home, kemudian ada sorry bukan di home, nah enter data Bapak Ibu ingat ya, di bagian enter data, sehingga dia kita buat tabel baru. Oke, kolom ini kita hapus saja lagi nggak ada masalah, kan untuk mancingnya aja. Oke, yang lainnya sudah ada nih. Oke, kalau butuh measure-measure baru, kita buatlah measure-nya. Kalau lupa measure-nya, berarti baca di modul ini. Kalau nggak tahu juga measure-nya, bingung cara apanya, tanya di ChatGPT Bapak Ibu, tapi buat prompt-nya yang benar gitu, "Saya pengen tahu ini." Insya Allah semuanya kalau prompt kita benar, terjawab sama ChatGPT itu, terjawab sama dia. Contoh nih, kita mau oke, kalau contoh-contoh sudah banyak kita praktekkan tadi ya Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu ulang-ulang saja. Kemudian ada bagian penting juga di sini, bagian filter ini perlu juga kami jelaskan rasanya, karena ini juga termasuk bagian yang penting ya. Oke, ini data, visualisasi sudah, ini di bagian filter.
Seandainya Bapak Ibu ingin menampilkan data-data tertentu sesuai dengan kriteria aja. Oke, contoh nih, Bapak Ibu ingin memfilter data berdasarkan apa? Kita coba berdasarkan, total, nama produk misalnya, maka taruh on this page, maka muncul ya Bapak Ibu di sini. Misalkan absensi bulanan, kan dia akan memfilter nih, akan muncul absensi bulanan saja. Belajar, akan muncul belajar saja. Nah, itu kita memfilter. Oke, select all lagi atau hilangkan lagi. Sesuai kita mau filter data berdasarkan apa, fieldnya ditarik ke situ. Nah, seandainya nggak jadi batal, tutup lagi. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ini bagian penting juga nih, filter. Nah, filter on this page kata dia kan, filter di halaman ini, add data field here, tambah fieldnya di sini, gitu. Terserah Bapak Ibu mau misalkan mau filter bukan nama produk, misalkan nama bulan, taruh nama bulannya di sini. Nah, muncullah nama-nama bulan yang ada. Januari, ini penjualan Januari Bapak Ibu, Februari, oke? Penting juga ini menurut kami. Kemudian, Bapak Ibu misalkan ingin memfilter yang, ini menggunakan top gitu misalnya, penjualan yang paling tinggi berapa gitu ya, maka, kita coba berdasarkan quantity ini, kita taruh ke field-nya, oke, di sini akan muncul, mana N, biasanya ada top N namanya, top N itu supaya apa, muncul apa namanya, field data here-nya, judul barang. Nah ini dia, kita filter, kok nggak muncul ya top N-nya ya. Kalau di sini muncul Bapak Ibu, top N, ini, muncul ya. Oh kita harus klik dulu, ya ya ya. Bapak Ibu misalnya ini kita mau tentukan top N ini Bapak Ibu, nah ini dia, kita mau tahu tentukan yang berapa topnya, di sini sudah ada, oke, kita filter nih, ini dia. Kok nggak muncul ya top N-nya, advance, bukan, ini untuk advance lagi basic, ada yang nggak apa ya, ada yang nggak lengkap kayaknya ini. Oke, apa yang membedakan ini dengan sini ya? Ini judul barang, filter on this visual, judul barang. Nah, ini ada pilihannya Bapak Ibu ya, top N-nya. Ke advance, basic, oke. Kita apply. Oh, by value-nya di quantity ya. Filter topnya, top N. Filter on this visual. Oke, kita coba. Ibu. Oke, kita keluarin lagi. Add data field here. Top image visual. Oh, di sini ya. Oh ya ini dia Bapak Ibu. Ini dia. Aduh memang harus dibiasa-biasakan betul nih. Filter on this visual, kemudian nih kita bisa buat top end Bapak Ibu. Nah, kita tentukan, top ke berapa gitu. Berdasarkan apa? Value ini kan nilai kan, berdasarkan nilai apa? Apakah penjualan, apakah, kuantitasnya, terserah ya, apakah harganya, terserah. Kalau ini kita mau tengok quantity ya, kita taruh fieldnya ke sini. Oke, kita mau lihat nih kuantitas terbanyak. Pertama, ketik angka 1, apply. Nah, inilah penjualan pertama. Kalau 2, ini 2 tertinggi. Nah, kalau 3, ini 3 tertinggi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, filter data itu seperti itu. Oke, kalau hilangkan, hilangkan. Jadi ini semacam manual kita jadinya Bapak Ibu ya, select all, maka dia select all lagi. Nah, gitu. Alright. Oke, apalagi yang perlu kita jelaskan di sini ya. Rasanya semua semua fungsinya sudah kami jelaskan Bapak Ibu ya. Alright, tinggallah kita desain lagi. Cara membuat slicernya sudah, masukkan KPI-nya sudah, kemudian buat slicernya sudah, import datanya sudah. Barangkali, begitu Bapak Ibu, ayo kita buka diskusi Bapak Ibu, tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kami dengan senang hati nih. Mudah-mudahan kami bisa jawab, kalau tidak kita tunda dulu. Heeh.
Karena jujur Bapak Ibu selama ini saya banyak bergelutnya di Excel gitu ya. Di Power BI ini memang beberapa bulan belakang ini saya coba pelajari terus, memang belum terlalu ini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena saya gitu cara belajarnya. Dengan kita belajar kemudian sampaikan kembali dia baru kuat ingatannya gitu kan. Kalau enggak berkembang kitanya, gitu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup barangkali maka kita simpulkan kembali berarti cara proses kerja di Power BI itu ya sama dengan Excel kemarin, kita import datanya, kemudian kita transformasi data, kemudian kita apply. Nah, yang paling penting itu tadi adalah membuat DAX-nya ya, karena di sini bagian yang paling apanya menurut kami, kita harus buat DAX sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi di Power BI, di sini ada 3 data panelnya, di sinilah data-data visualisasi yang kita buat itu, visualisasinya, nah ini pilihan-pilihannya. Kalau Bapak Ibu lupa, mau tahu lebih dalam tentang fungsi-fungsinya, sudah kami jelaskan di sini, sudah ada nih, informasi resminya Bapak Ibu ya, dari Power BI-nya betul. Jadi banyak sekali platform-platform belajar Power BI itu banyak sekali gitu, sudah disediakan, gitu. Kemudian, ada data funnel, visualisasi, right, nah ada filter, seperti itu. Yang paling penting juga yaitu menambah hitungan baru tadi ya, membuat hitungan baru. Kita mulai tadi di bagian, home, kemudian enter data, nah kemudian kita masukkan nama filternya. Dah, gitu-gitu aja sih seandainya Bapak Ibu ingin, mentransformasi data lagi, seandainya sambil perjalanan ada yang belum ditransformasi data, di sini ada transform data Bapak Ibu ya. Maka kita transformasi lagi datanya, gitu ya. Ini kita pilih refresh. Kemudian catatan penting Bapak Ibu di Power BI ini, seandainya data sumber kita itu kita alihkan tempat, misalnya awalnya kita simpan di D, di folder ini, kemudian kita alih, maka dia akan berpengaruh Bapak Ibu, data visualisasinya juga hilang. Tetapi ketika kita masukkan kembali datanya ke tempat yang sama, dia akan kembali utuh lagi. Maka, pastikan sumber data kita itu kita tahu. Cara mengetahui sumber data ini penting juga informasinya. Di sini ada apa Bapak Ibu, option and setting, di sini ada data source setting. Nah, di sini kita bisa lihat nih Bapak Ibu. Nah, di sini sumber data kita hari ini, di sini datanya dari local disk D, nama foldernya bootcamp. Nah, ini Bapak Ibu seandainya kita lupa di mana ya data dashboard ini, mana nih filenya ya, sumbernya yang mana? Nah, gitu cara melihatnya. Bapak Ibu, karena kalau dia terhapus, dia akan juga hilang visualisasi datanya. Oke, kemudian kalau Bapak Ibu ingin menambahkan data baru, oke, nambah data barunya di mana ya? Di sumber data tadi, yang mana sumber datanya ada di sini Bapak Ibu, di refresh ini. Ketika Bapak Ibu tambah data baru di sini, nanti di Power BI-nya juga berubah secara otomatis. Nah, coba kita praktekkan Bapak Ibu ya, terbukti enggak ya? Karena, secara logikanya gitu, cuman kami belum pernah praktek juga nih. Nah, kita coba praktekkan, kita tambah satu produk ya, kita tambah satu produk namanya kelas Power BI lah misalnya, aplikasi Power BI, aplikasi belajar, eee, Power BI misal ya. Kita tambah datanya di sini Bapak Ibu, anggap ini sama Bapak Ibu, anggap sama aja biar cepat. Nah, berarti kan data sumbernya sudah kita rubah, nah kita kembali ke sini, masuk nggak, aplikasi itu, kita refresh Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mudah-mudahan berhasil ya. Kadang teknis itu juga bermasalah juga. Bapak Ibu, kita lihat di sini masuk nggak? Oke. Oke. Power BI. Oh nih, ini mungkin kita filter deh. Kita coba cek judul barang. Kita buat metrik baru ya. Judul barang. Visualisasinya tabel aja. Kita mau lihat aja Bapak Ibu. Berhasil nggak masuk datanya? Oke. Judul barang. Nggak usah. Tanggalnya. Saya mau tahu nama judul barang aja. Oke, mana dia ya? Kok nggak masuk ya? What's wrong? Harusnya masuk kan Bapak Ibu, logika kita kan. Judul barang, pembayaran sekolah, absensi, ngopi bareng, nggak masuk deh ya. Coba barangkali harus disimpan ya. Cuman ini untuk bahan latihan pula ya. Kayaknya harus disimpan nih. Atau ini harus di-refresh dulu.
Hmm, harus disimpan dulu ya. Coba kita simpan datanya, refresh. Hmm, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Semoga berhasil. Ah, iya Bapak Ibu. Jadi datanya harus kita simpan dulu. Jadi dia masuk langsung Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini berubah nggak ininya? Oke, 7 sekarang kuantitinya 239 ya Bapak Ibu ya. Sekarang 239. Coba kita ganti di sumbernya. Kita ganti kuantitinya 30 misalnya. 30. Kita simpan. Nah, kita refresh lagi. Bismillah, 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 Bismillah. Nah, nambah deh Bapak Ibu ya. Jadi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambah data, merubah data itu kita rubah di data sumbernya. Jadi sekali kerja kita, kemudian, karena kita ini menggunakan Power BI desktop, kita nggak bisa publish online Bapak Ibu ya. Karena dia kalau kita mau publish secara online, kita harus mempunyai akun, mempunyai Power BI publish namanya. Di sini ada publish nih Bapak Ibu. Nah, cuman kami juga nggak sekarang akun kami juga akun pribadi nih Bapak Ibu, juga bukan corporate gitu ya. Nah, kita kasih namanya di sini, oke save, ini contoh aja Bapak Ibu ya, kasarnya. Nah, ini ada workplace, select, publish, cuman dia minta email nanti nih. Dia akan minta email, kita nanti bisa, klik, alamat websitenya saja, orang bisa baca gitu. Nah, GP, nah sukses, berhasil ya. Tadi mana perginya? Publish disable online in the Power BI service. My workplace. Select. Hmm. You have already semantic model names ini replace ini. Kita coba praktek aja Bapak Ibu ya. Kalau batal nanti kita ulang lagi. Tapi yang penting kalau untuk pribadi seperti itu aja Bapak Ibu, udah kita simpan aja datanya. Ini kalau kita mau publish. Juga ya. Sukses. Oh, open nih, ini open, open, open. Nah, ini dia. Oh, kok berhasil ya? Ah, iya ini. Kita harus punya email nih Bapak Ibu. Kalau email kami nggak bisa dia. Karena dia mintanya nanti email akan, "You cannot sign here a personal account, use your work or school." Kalau Bapak Ibu mempunyai email perusahaan atau tempat kerja, nanti bisa nih. Nanti dia akan muncul satu tampilan baru, ya udah di situlah Bapak Ibu bisa ekspor ke PDF, bisa ekspor ke PPT gitu ya, dan semuanya terkoneksi gitu cara kerjanya. Baik, kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Irfan, Pak Adik, Pak Yosep, Pak Fajar, ada yang perlu kita diskusikan di sini? Silakan. Hmm. Apakah masih berada di dalam? Yes. Tes 1, 2, 3. Hmm. Eh, halo? Hmm. Iya, Pak. Sepi wae. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Didiskusikan barangkali. Kayaknya Power BI agak agak serumit itu. Rumit, Pak ya?
Nggak sih, kayaknya kata kuncinya aja tuh masih bingung aja sih, Pak. Tapi nggak tahu dari bapak-bapak yang lain ya. Kalau aku nakalnya gitu sih, Pak. Hmm, ya 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 ya. Gimana ya jelasnya? Mhm. Bapak kemarin yang Power Query, Power Pivot kemarin ikut nggak, Pak? Kalau ikut dia lebih nyambung tuh sebenarnya. Sebenarnya sih nyambung sih, Pak. Cuman ada beberapa kata kunci tuh kayaknya ini ya, stepnya tuh lebih apa ya, lebih banyak dari yang ininya. Hmm, sebenarnya karena belum terbiasa mungkin nggak, Pak, ya? Belum terbiasa. Saya awal-awal cuman kalau terbiasa stepnya import data, buat visualisasi data itu aja sebenarnya, Pak, stepnya tuh. Kalau perlu bersih-bersih, bersih-bersih dulu kan. Cuman bagian terumitnya menurut kami di bagian ininya, di DAX-nya, membuat formula-formula itu. Di situ sih. Nah, kalau di Excel kan kita pakai pivot table aja kan. Kalau di Power BI ini ya kayak yang Bapak lihat tadi lah. Nah, dan itu memang, nggak ada caranya, kita harus hafal DAX-nya. Nah, di sini DAX-DAX-nya yang ada, yang dipakai itu kan. Kalau bingung juga, berarti kita boleh nanya di ChatGPT, Pak, sesuai dengan kebutuhan kita, gitu sih, hierarki kerjanya. Mudah-mudahan, di pertemuan satu lagi udah mulai nih, Pak, udah mulai apa, ini kena pertama kan, kita sengaja buat 2 kali pertemuan, yang pertemuan keduanya nanti mulai tergambar lah, semoga aja. Baik, yang lain ada? Kalau tidak kita akhiri, Bapak-bapak sekalian. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Ah, terima kasih ya sudah hadir pada malam hari ini. Semoga ada insight-insight baru yang didapatkan. Oke, kemudian sampai jumpa di tanggal 21. Kami besar harapan Bapak-bapak sekalian bisa hadir ya, karena itu kelas penutup kita ya. Kita kelas terakhir. Nah, kalau bisa hadir semuanya. Kita lanjutkan diskusi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengalir yang belum sempat ditanyakan malam hari ini, silakan ditanyakan di grup kita. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami akan coba bantu jawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin tutup.